Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari lepas hari di dalam hidup kami, sampai pada saat ini kami boleh berjumpa kembali dengan saudara seiman kami. Terlebih lagi kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mulai dari awal ibadah sampai pada akhirnya kami menikmati perjumpaan persekutuan kami dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, secara khusus ketika kami akan membuka kebenaran firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman di dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, kita akan membaca dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Silakan duduk, terima kasih dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali hari ini kita bisa kembali berjumpa di dalam kondisi yang saya yakin apapun kondisi Bapak Ibu, tetapi hari ini Tuhan boleh mengundang kita dan kita diizinkan untuk meresponi undangan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ingat tanggal ini, 31 Oktober, maka apa yang terbesit di dalam benak kita? Maka seringkali orang ketika menjelang 31 Oktober, maka yang terbesit dalam benak mereka adalah ini. Halloween atau Halloween? Ya, pokoknya gitulah ya. Suatu hari saya ke mall seperti itu ya, di tangga. Kalau dari sini jalan kaki ke Benten dan kemudian mau masuk ke apartemen seperti itu ya, mau lewati apartemen, maka ada dekorasi. Saya cukup kaget seperti itu ya, dekorasi labu-labu di tangga itu. Dan kemudian saya pikir, kenapa ada labu ya? Oh iya, sebentar lagi ada Halloween seperti itu ya. Dan orang memperingati itu. Suatu hari saya gunting rambut seperti itu ya. Dan kemudian di depan cermin tempat saya duduk gunting rambut, maka ada sarang laba-laba. Saya pikir, nggak dibersihin kah sarang laba-laba ini? Sehingga ada sarang laba-laba di situ, ada gambar-gambar tengkorak di situ. Dan kemudian saya pikir bahwa oh iya, mereka sedang coba memperingati akan Halloween. Bapak Ibu, kalau kita 31 Oktober, apakah terbesit di benak kita adalah ini adalah tanggal Halloween? Bapak Ibu, saya pikir sebagai anak-anak Tuhan, 31 Oktober yang terbesit di benak kita adalah ini. Reformasi gereja. Di tanggal 31 Oktober 1517. Jadi 508 tahun yang lalu terjadi reformasi gereja. Tahukah kita reformasi itu artinya apa? Reformasi itu artinya kembali ke dasar yang benar. Reformasi itu kembali ke dasar yang benar, menemukan kembali apa yang hilang selama ini. Sehingga 508 tahun yang lalu Martin Luther digerakkan oleh Tuhan di tengah-tengah kegelisahannya melihat segala kondisi kehidupan bergereja saat itu. Sehingga dia berpikir, dia menggumulkan itu di hadapan Tuhan dan dia berkata, aku harus dipakai Tuhan untuk kembali ke dasar yang benar, menemukan kembali apa yang hilang selama ini. Dan tahukah kita, 517 bukanlah sesuatu yang berhenti pada tanggal itu. Karena di 18 April 1521, beberapa tahun kemudian, Martin Luther diperhadapkan dengan sidang kekaisaran di kota Worms di hadapan Kaisar Charles V dan para pemimpin gereja waktu itu. Kenapa Martin Luther dipanggil saat itu? Peristiwa reformasi 1517 sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Tetapi 1521 Martin Luther dipanggil. Dia disidang oleh kaisar dari Charles V dan para pemimpin gereja Roma Katolik waktu itu. Apa yang menjadi sidang mereka? Maka dikatakan di sana bahwa Martin Luther
diminta untuk menarik kembali perkataan dan pengajarannya. Dia diminta untuk mengaku salah di depan publik. Jadi 95 dalil itu para kaisar dari Charles V ini dan para pemimpin gereja meminta Martin Luther berkata gini, semua yang aku ungkapkan 15-17 di tahun itu sesuatu yang salah. Aku sudah melakukan kehilafan di situ. Dan aku ingin mengaku salah di depan publik mengenai apa yang dia tuliskan dan ajarkan tentang Injil itu, keselamatan melalui iman dan hakikat gereja. Dan itu yang dituntut oleh Kaisar Charles V dan para pemimpin gereja saat itu. Tetapi Bapak Ibu, apakah Martin Luther mau? Kalau Bapak Ibu jadi Martin Luther, mau nggak? Mau nggak ketika diminta di hadapan Kaisar dan kemudian diminta untuk mengaku bahwa semua yang diungkapkan itu sebuah kesalahan? Bapak Ibu kira-kira mau lakukan itu tidak? Nggak ada yang jawab. Halo. Mau lakukan itu atau enggak? Martin Luther tidak mau lakukan itu. Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang pada saat itu meminta Martin Luther mengungkapkan bahwa apa yang diajarkan dia adalah salah. Karena pada masa itu gereja Roma Katolik memegang 3 pilar kebenaran. 3 pilar kebenaran itu adalah yang pertama adalah kitab suci. Gereja Roma Katolik mengakui bahwa Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup dan berotoritas. Mereka mengakui bahwa Allah sebagai pengarang dari kitab suci, Dia memilih orang-orang dan menggunakan kemampuan mereka supaya dengan ilham dari Allah, mereka menuliskan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi di dalam pengajaran kebenaran Roma Katolik pada saat itu, mereka berkata bahwa pandangan kitab suci itu saja tidak dianggap cukup untuk menjadi satu-satunya sumber dari iman dan dari kebenaran. Otoritas kitab suci itu tidak berdiri sendiri di situ, tetapi ada kebenaran yang lain, yaitu tradisi suci. Tradisi suci yang diturunkan oleh para rasul, diteruskan oleh gereja, dan itu dianggap setara dengan apa yang disebut sebagai Alkitab itu. Kesetaraan. Kemudian pilar yang ketiga adalah magisterium gereja. Bapak Ibu, magisterium gereja itu adalah ada orang-orang yang diberikan otoritas khusus untuk menafsirkan firman Tuhan, yaitu para paus dan kemudian para uskup. Dan salah satu hal yang menjadi penting dalam magisterium gereja saat itu adalah bahwa apa yang dikatakan oleh paus, apa yang diputuskan oleh paus adalah sesuatu yang tidak mungkin salah. Sesuatu yang tidak pernah salah. Sehingga ketika kita melihat 3 pilar kebenaran ini, maka inilah yang menjadi konsep yang diperhadapkan kepada Martin Luther. Yang dia lihat dasar itu telah salah. Dasar itu telah menyimpang dari dasar yang benar. Bahwa Allah di dalam wahyu ilahinya memberikan kitab suci, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab. Bahwa Allah melalui wahyu ilahinya memberikan tradisi, yaitu melalui para rasul dan diteruskan oleh gereja. Bahwa Allah melalui wahyu ilahinya memberikan magisterium kepada paus, kepada para uskup, dan itu sejajar. Kesejajaran itu dimiliki. 3 pilar kebenaran itu sejajar. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, maka itu diperkuat di dalam konsili Trent di tahun 1546. Menempatkan tradisi gereja berdampingan dan setara dengan Alkitab sebagai sumber penyataan itu. Menarik ya. Pada saat itu Martin Luther berhadapan dengan sebuah gereja Roma Katolik yang menilai, yang mempercayai bahwa tradisi dan Alkitab sejajar, berdampingan, setara dengan Alkitab. Kemudian di tahun 1965, ini masa beberapa tahun yang lalu, di dalam Konsili Vatikan II Dei Verbum dituliskan atau diputuskan
bahwa kitab suci dan tradisi suci berhubungan erat dan bersama-sama membentuk satu kesatuan suci. Keduanya harus diterima dan dihormati dengan rasa hormat yang sama. Bapak Ibu, ketika kita melihat akan hal ini, inilah yang diperadakan kepada Martin Luther. Sehingga tidak salah ketika gereja Roma Katolik waktu itu, ketika Charles V pada waktu itu meminta Martin Luther untuk mencabut penyataannya, mencabut 95 dalil yang telah dia ungkapkan di 1517 di 31 Oktober. Tetapi apa yang dikatakan oleh Martin Luther? Dia berkata gini, kecuali jika aku diyakinkan oleh kitab suci yang kudus atau oleh alasan yang jelas, aku tidak akan menarik kembali perkataanku. Hati nuraniku tertawan, Martin Luther katakan, oleh firman Allah, dan bertindak melawan hati nurani bukanlah hal yang benar maupun aman. Sehingga konsep dan kepercayaan Martin Luther adalah ini, bahwa kebenaran diajarkan di dalam Alkitab, dan Alkitab itulah sumber kebenaran yang mutlak yang harus dipegang oleh setiap anak-anak Tuhan. Sehingga muncul istilah ini, sola scriptura. Bapak Ibu, sola scriptura adalah berarti hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab, yang adalah firman Allah, dan hanya Alkitab yang memiliki otoritas tertinggi, dan tidak ada yang sejajar dengan Alkitab di dalam otoritasnya. Mungkin tradisi itu ada, tetapi kalau ditanya tradisi punya kesejajaran dengan Alkitab, tidak bagi Martin Luther, dan tidak di dalam iman kita. Alkitab tetap otoritas yang tertinggi di situ. Mungkin ada orang-orang yang dipercaya untuk menafsirkan firman, dan menyampaikan firman, tetapi apakah orang-orang itu apa yang dikatakan pasti selalu betul, pasti selalu benar? Juga tidak. Kalau dia tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab, juga bisa salah. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, kenapa Martin Luther begitu kuat, begitu kokoh berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab yang adalah firman Tuhan, karena hanya Alkitab yang memiliki otoritas yang tertinggi. Maka di dalam landasan ini, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ketika dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Bapak Ibu, kata diilhamkan itu menggunakan kata theopneustos. Theo itu Allah, pneustos itu menghembuskan, meniup, bernafas. Sehingga ketika dikatakan pneustos diilhamkan, maka dikatakan di sana firman Allah itu seluruh, dikatakan oleh Paulus, seluruh kitab suci itu dinafaskan oleh Allah. Tidak ada bagian dari Alkitab itu tidak atau di luar otoritas Tuhan, di luar kendali Tuhan ketika para penulis menuliskan setiap bagian yang mereka harus tuliskan. Tidak ada bagian yang tidak ditiup oleh nafas Allah sendiri. Allah yang berotoritas menguasai setiap para penulis firman, para penulis Alkitab itu dengan segala hal yang mereka miliki. Sehingga kita bisa katakan bahwa Alkitab itu bukan sekedar buku manusia. Alkitab bukan sekedar buku pada umumnya yang memang pernah dibuat oleh manusia. Tetapi firman yang keluar dari Allah sendiri. Firman yang keluar dari Allah sendiri yang dihembuskan, yang dituliskan, yang dikuasai oleh Allah kepada para penulis. Alkitab bukanlah kitab yang ucuk-ucuk turun dari surga diberikan kepada manusia. Bukan. Tetapi Alkitab adalah Allah yang menyatakan apa yang dia ingin katakan, dan para penulis itu di dalam peristiwa sejarah Allah kuasai mereka, dan kemudian mereka menuliskan apa yang Allah ingin mereka tuliskan. Allah menghembuskan firman itu ke dalam hati dan pikiran para penulis. Para penulis itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada para nabi di situ, ada para rasul di situ, ada tukang tenda di situ, ada dokter di situ. Sehingga apa yang mereka tuliskan adalah perkataan Allah yang sejati. Saya ingat ketika saya masih kuliah seperti itu, dosen
kami mengajarkan bahwa penulis Alkitab itu berbagai latar belakang. Tetapi kalau kita melihat mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu, benang merah itu selalu sama. Benang merah yang ingin dipesankan, yang ingin dituliskan selalu sama. Dan tidak ada yang bertentangan. Kenapa? Karena ada pribadi yang mengendalikan semuanya itu. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, John Calvin pernah berkata gini, biarlah hal ini menjadi suatu aksioma, penyataan dasar yang diterima sebagai sebuah kebenaran yang pasti, bahwa tidak ada yang lain yang harus diakui di dalam gereja sebagai firman Allah, kecuali apa yang termuat pertama dalam Torah, yaitu Taurat, dan kitab nabi-nabi, dan kedua dalam tulisan-tulisan dari para rasul. Dan bahwa tidak ada metode pengajaran lain di dalam gereja yang berlainan dari apa yang sesuai dengan ketentuan dan aturan dari firman Tuhan. Sehingga ketika kita melihat bagian ini, John Calvin berkata suatu aksioma yang pasti, suatu penyataan dasar yang diterima sebagai sebuah kebenaran yang pasti, bahwa yang kita terima, yang kita pegang, yang kita percayai adalah apa yang dimasukkan di dalam Alkitab, apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Martin Luther berkata, kitab suci meskipun ditulis oleh manusia bukanlah berasal dari manusia maupun melalui manusia, melainkan dari Allah. Memang surat Paulus dituliskan oleh Paulus, tetapi Martin Luther berkata bukanlah berasal semata-mata dari apa yang dipikirkan Paulus, dari apa yang dipahami Paulus, maupun hanya sebatas melalui Paulus, melainkan dari Allah yang memakai Paulus. Memang Injil Matius ditulis oleh Matius, tetapi Martin Luther berkata, bukanlah berasal hanya dari pemikiran Matius, maupun melalui Matius, melainkan dari Allah yang memakai Matius. Bapak Ibu, sehingga kita bisa berkata bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber wahyu ilahi yang berwibawa, yang final, yang unik, karena dinafaskan oleh Allah. Apa yang dikatakan kitab suci adalah firman Allah sendiri, sehingga berbeda secara hakiki dan perkataan manusia. Jadi kebenaran tentang Allah hanya dapat dimengerti di dalam dan melalui Alkitab. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Allah itu hidup. Firman Allah bukan hanya tulisan mati yang kita seakan-akan hidupkan ketika kita renungkan dan seakan-akan firman itu kita hidupkan. Tidak. Tetapi firman Allah itu hidup. Bukan hanya hidup, tetapi firman Allah itu kuat. Kuat untuk menembus hati kita yang keras. Kuat untuk mempertobatkan orang yang kita pikir tidak mungkin bisa bertobat. Kuat untuk meneguhkan kita ketika kita mungkin mulai mengalami kelemahan dan keputusasaan. Kuat ketika kita mungkin mengalami pertanyaan-pertanyaan iman. Dan kita tidak perlu mencari kepada pihak lain. Kita kembali kepada Alkitab. Dan dia kuat untuk menopang iman kita di tengah-tengah pergumulan iman kita. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman itu mampu menembus kita, menembus kita. Dan tidak ada yang bisa berkata, gak ada firman yang bisa menembus saya. Karena firman itu lebih tajam. Firman Tuhan bukan tulisan mati, tetapi firman yang hidup, yang bekerja di dalam hati orang yang percaya. Sehingga firman Tuhan dihembuskan oleh Allah, berotoritas atas iman dan hidup kita. Bapak Ibu, kita berhenti pada titik ini.
Benarkah kita mengalami, kita menundukkan diri kepada firman yang berotoritas atas iman dan hidup kita? Kita berhenti pada titik ini. Benarkah firman itu tidak bergantung pada pengesahan manusia atau gereja? Dia tetap firman. Benarkah firman Tuhan itu mampu mengajar, menegur, memperbaiki, dan mendidik kita sebagai orang percaya? Inilah slogan reformasi. Ecclesia reformata semper reformanda. Secundum verbum Dei. Gereja yang direformasi selalu direformasi sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai gereja yang terus-menerus direformasi, selalu direformasi sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan selalu direformasi, selalu diperbaiki, selalu menjadi semakin lebih baik, selalu semakin lebih berkenan sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kita perlu mendengarkan firman dengan rendah hati. Kita perlu menundukkan akal dan tradisi di bawah otoritas firman. Kita perlu hidup oleh firman, bukan hanya mempelajari firman atau menjadi pendengar firman. Ada satu istilah yang disampaikan oleh pendeta Wilson yang beliau akan khotbah di akhir bulan ini. Jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, jangan buta firman. Bapak Ibu, buta firman itu kadangkala ada orang yang tanya gini, kitab Maleakhi itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya Los? Pernah nggak sih kalau kita pelayanan komisi anak, komisi remaja, pemuda mungkin, umum mungkin, ketika ditanya kitab Yudas itu perjanjian lama atau baru ya? Atau ada yang khotbah bersyukur ya, Yudas Iskariot sebelum mati dia tulis surat Yudas. Bapak Ibu, seberapa banyak orang-orang Kristen yang buta firman? Kenapa buta firman? Karena tidak mau mendengar firman. Kenapa buta firman? Karena tidak mau menundukkan akal di bawah firman. Kenapa buta firman? Karena tidak hidup oleh firman dan tidak mau mempelajari firman. Jadi buta firman. Apalagi di dalam zaman teknologi ini hati-hati seperti itu ya. Kalau dulu masa-masa kita belum ada Alkitab di handphone, kita itu masih bisa tahu urutan Matius, Markus, Lukas di dalam urutan di dalam Alkitab buku kan. Sekarang kalau lomba buka Alkitab dengan Alkitab buku, coba buka kitab Yunus dalam waktu di bawah 1 menit. Kira-kira masih ada yang selancar ketika kita masih pegang Alkitab buku nggak? Kalau Alkitab handphone kan gampang ya, ketik aja Yunus muncul tuh. Bapak Ibu, seberapa banyak orang-orang Kristen zaman sekarang yang buta firman Tuhan? John Calvin berkata gini, Alkitab memiliki otoritas inherent, melekat, karena berasal dari Allah yang berbicara. Kesaksian Roh Kudus meneguhkan bahwa firman itu benar-benar berasal dari Allah. Ketika kita meyakini ini, maka apa yang bisa kita coba aplikasikan? Bapak Ibu, jadikan Alkitab standar kebenaran dalam semua aspek hidup kita. Kadangkala ada orang yang berkata gini, Muse, nggak bisalah Alkitab itu menjadi aspek seluruh kehidupan ini. Kalau Muse pernah di dalam dunia kerja, nggak mungkin Alkitab itu menjadi aspek yang mempengaruhi seluruh hidup di dunia kerja Muse. Kalau di tengah-tengah keluarga, nggak mungkinlah Alkitab itu menjadi seluruh aspek yang mempengaruhi dan menuntun kehidupan keluarga kita. Kalau Muse di dunia
setiap keputusan yang diambil, tidak mungkinlah Alkitab itu menjadi sebuah kebenaran di dalam semua aspek kehidupan di setiap keputusan yang Musa ambil. Kalau bukan Alkitab, yang mana? Kalau kita menuntun di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, mendidik anak kita, kalau bukan di dalam landasan firman Tuhan, landasan apa? Kalau kita di dalam setiap pekerjaan kita, saya tahu pekerjaan kita itu terkadang penuh dengan konflik, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan kepentingan, penuh dengan menghancurkan satu dengan yang lain, penuh dengan makan-memakan. Tetapi kalau bukan kita landaskan pekerjaan kita dalam kebenaran firman, mau pakai apa? Jangan menyesuaikan firman dengan dunia, tetapi nilai dunia dengan firman. Bapak Ibu, seringkali kita itu menyesuaikan firman dengan dunia, tetapi sangat jarang kita menilai dunia dengan firman. Sehingga yang pertama, kita baca sama-sama. Kita percaya bahwa firman Allah diberikan oleh Allah untuk menopang kehidupan umat Tuhan di tengah dunia ini. Untuk apa menopang? Maka di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, hanya orang yang menjadi milik Allah yang bisa benar-benar dibentuk oleh firman Allah. Setiap orang bisa baca Alkitab, bisa saya katakan. Saya seringkali beberapa tahun yang lalu saya mengilustrasikan bukan hanya orang Kristen yang ketika buka Alkitab ada tulisan Alkitab, tulisan ayat. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun ketika buka Alkitab ada tulisan ayat. Tetapi hanya orang yang menjadi milik Allah yang bisa benar-benar dibentuk oleh firman Allah ketika dia membaca, merenungkan firman Tuhan itu. Yang bisa diubahkan oleh firman Tuhan. Di dalam ayat ini dikatakan diperlengkapi secara sempurna. Ketika dikatakan diperlengkapi, maka dikatakan di sana diperlengkapi secara sempurna. Dibuat siap, dinyatakan lengkap, yang menunjukkan sesuatu lengkap secara rohani, seperti sebuah peralatan yang sudah dipasang secara sempurna. Dan firman Tuhan itu memperlengkapi orang percaya agar siap menghadapi setiap aspek hidup dan pelayanan yang mereka lakukan. Untuk apa? Untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, setiap perbuatan baik yang kita lakukan bukan menjadi sebuah alat untuk kita diselamatkan. Maka kita melakukan perbuatan baik supaya kita diselamatkan. Tidak. Di dalam ajaran keyakinan iman kita berkata bahwa perbuatan baik tidak pernah menyelamatkan kita. Sebaik apapun kita, sebesar apapun dana yang kita keluarkan menunjukkan perbuatan baik kita, tidak akan mungkin membuat kita bisa diselamatkan karena perbuatan baik itu. Seberapa kita melayani Tuhan dengan landasan semakin banyak saya melayani, semakin saya banyak untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, supaya saya mendapatkan keselamatan itu omong kosong. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena semua orang yang berdosa, telah jatuh dalam dosa, telah mati di hadapan Tuhan. Orang yang mati di hadapan Tuhan tidak mungkin bisa membuat dirinya diterima oleh Tuhan dan berkenan pada Tuhan. Di kelas katekisasi, saya seringkali mengilustrasikan hal ini dengan gambaran kalau kita ke rumah duka, kita lihat jenazah yang ada di peti mati 1 kali 2 meter itu. Seorang yang sudah meninggal, ketika ada kita nangis di depan dia tidak mungkin menitikkan air mata. Seorang yang meninggal, ketika kita panggil dia, tidak mungkin dia berkata, santai. Terlalu kencang suaranya, pelankan dikit. Nggak mungkin. Seorang yang meninggal,
Ketika ada nyamuk nempel di mukanya, nggak mungkin dia menepiskan tangannya dan kemudian mengusir nyamuk itu. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah meninggal. Orang yang sudah mati di hadapan Tuhan, orang yang berdosa di hadapan Tuhan, orang yang sudah jatuh dalam dosa, adalah orang yang sudah mati di hadapan Tuhan. Dan orang yang mati di hadapan Tuhan tidak mungkin bisa melakukan banyak hal untuk sebuah perbuatan baik, untuk supaya dia diterima oleh Tuhan, dan supaya dia diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga dikatakan di sini, dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Hanya orang-orang kepunyaan Allah diperlengkapi secara sempurna, dibuat siap, dinyatakan lengkap. Baru orang-orang milik kepunyaan Allah itu melakukan perbuatan baik. Karena mereka sudah diselamatkan. Karena mereka sudah dihidupkan. Karena mereka sudah dijadikan milik kepunyaan Allah. Sehingga mereka bisa melakukan perbuatan baik itu. Bapak Ibu, saya harap dan saya rindu kita, Jemaat GKI Karawaci, tidak lagi punya konsep bahwa perbuatan baik bisa menyelamatkan. Saya rindu ketika kita ngobrol tentang bagaimana kita bisa berkenan pada Tuhan dan bisa diselamatkan. Tidak ada lagi yang berkata bahwa ya dengan saya berbuat baik sih Musa. Nah kalau seperti itu konsep yang awal tuh. Perbuatan baik bisa menyelamatkan. Tetapi saya rindu kita berkata, karena Allah telah menyelamatkan saya Musa. Allah mau pakai saya, memperlengkapi saya untuk melakukan perbuatan baik itu. Firman Tuhan bukan hanya mengajarkan kebenaran Tuhan, tapi mempersiapkan kita untuk menghidupi kebenaran Tuhan. Bagaimana kita menghidupi kebenaran Tuhan? Maka dalam ayat yang ke-16 dikatakan, firman itu mengajar kita. Firman itu menyatakan kesalahan. Firman itu memperbaiki kelakuan. Firman itu mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, kita berhenti pada titik ini. Betulkah kita mengalami kehidupan yang terus mau diajar oleh firman? Betulkah ketika kita mempelajari firman, ketika firman itu menyatakan kesalahan pada kita, betulkah kita secara rendah hati berkata kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah mengungkapkan kesalahanku. Firman itu memantulkan dan menyatakan apa yang menjadi kesalahanku. Dan aku ingin memperbaiki kesalahan itu. Apakah ketika kita mempelajari firman, ketika firman itu menyatakan kesalahan dan membuat kita memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki apa yang kita jalani yang salah, dan mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, salah satu gambaran sederhana yang bisa saya katakan adalah ini. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan kalau kita lagi sakit? Bapak Ibu pernah sakit nggak? Pernah kan ya? Kalau Bapak Ibu pernah sakit, apa yang dilakukan ketika Bapak Ibu sakit? Minum obat. Saya waktu kecil sangat jarang ke dokter. Kalau sakit pilek, ke warung, beli obat, minum 4 tablet, sembuh. Suatu hari saya pernah sakit hepatitis, sakit kuning zaman itu. Dan kemudian ketika sakit, saya ke dokter. 2 minggu yang lalu saya kena GERD. Saya pikir saya kena jantung. Karena seluruh dada ini sesak sekali. Ketika saya ngantor, tiba-tiba ketika saya ke toilet,
dan kemudian sesak sekali. 2 hari kemudian, ketika saya mau ngantar anak saya 6:30 pagi, udah sesak, keringat dingin, dan kemudian saya ke IGD. Bapak Ibu, ketika kita sakit, yang kita lakukan ke dokter. Ketika dokter periksa, maka biasanya dokter akan lakukan apa? Apa? CT scan misalkan ya. Atau kasih resep obat. Kita kasih contoh aja, kasih resep obat. Bapak Ibu lagi sakit nih. Dikasih resep obat. Bapak Ibu lihat resep obatnya. Oke, udah tahu. Apa yang dilakukan? Setelah ke dokter selesai, administrasi sudah dilakukan, dan kemudian resep obat sudah dipegang, Bapak Ibu bisa sembuh nggak? Bisa sembuh? Belum. Kenapa belum sembuh? Belum tembus tuh obatnya. Kalau Bapak Ibu berkata gini, puji Tuhan sudah ke dokter. Udah nggak usah lah ya, nggak usah beli obat, nggak usah tembus obat, nggak usah minum obat. Kan udah ke dokter. Bisa sembuh nggak? Ya mungkin bisa sih. Mungkin ya. Tapi kalau mungkin bisa sembuh, ngapain kita ke dokter? Sehingga yang kita lakukan adalah kita pulang dengan keyakinan sudah ke dokter. Kita nggak tebus obatnya. Kita nggak minum obatnya. Kita nggak mungkin bisa sembuh. Bapak Ibu, itulah gambaran di dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita bicara bahwa bagaimana kita bisa berubah, bagaimana kita bisa diubahkan oleh Tuhan, kita tahu bahwa Allah itu memberikan kita firman. Memberikan kita firman ini. Tetapi pertanyaan adalah, apakah firman ini kita hanya tahu, tetapi tidak seperti resep obat itu kita nggak pernah tebus. Kita tidak pernah buka, kita tidak pernah baca, kita tidak pernah gumulkan, kita tidak pernah hidupi. Mungkinkah kita berubah dan sembuh? Bapak Ibu, firman Tuhan itu membentuk karakter kita. Bukan hanya menambah pengetahuan kita, tetapi mengubah cara berpikir dan bertindak di dalam hidup kita. Firman Allah itu mempersiapkan kita untuk melayani. Diperlengkapi oleh firman agar pelayanan kita itu bisa berbuah untuk Tuhan. Firman Allah itu membuat kita hidup, kita dekat. Orang-orang yang hidup dalam firman tidak akan kosong. Karena setiap tindakannya diarahkan pada perbuatan baik yang Allah telah sediakan. Alkitab harus menjadi standar utama dalam hidup kita. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi dipelajari, ditaati, dikasihi dengan segenap hati dalam anugerahnya. Dan itu seluruh firman. Bapak Ibu, di tahun 1820, ada seorang yang bernama Thomas Jefferson. Kalau Bapak Ibu tahu Thomas Jefferson siapa? Siapa yang tahu Thomas Jefferson? Beliau presiden ketiga Amerika. 1820. Kemudian Jefferson, ketika dia baca Alkitab, dia tidak meyakini tentang hal-hal yang tertulis yang secara ajaib. Secara khusus di dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beliau tidak meyakini tentang mujizat, tentang kelahiran Yesus dari anak darah Maria yang terjadi secara ajaib. Sehingga yang beliau lakukan adalah dia memotong, menempelkan bagian-bagian yang menurutnya merupakan ajaran Yesus yang sebenarnya, dan dia menghilangkan semua referensi tentang mujizat, tentang kelahiran Yesus, dan dia menghilangkan semua referensi tentang hal-hal yang lain, dan tersisa hanyalah versi Alkitab yang lebih pendek dan terfokus meyakini tentang ajaran moral Yesus yang sebenarnya.
Dan inilah yang dia lakukan. Dan itu yang dikenal dengan The Jefferson Bible. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir bahwa, wah kacau sekali nih Jefferson. Kacau sekali dia sudah memotong bagian-bagian yang di dalam Alkitab. Dan dia hanya mengambil bagian-bagian khusus yang bagi dia ajaran moral Yesus. Kita mungkin berkata, kacau sekali nih apa yang dia lakukan. Ketika saya baca kisah itu, saya berpikir juga, kacau sekali nih orang. Tetapi kemudian saya berhenti sejenak, coba mengolah pikiran saya, dan saya berpikir, apakah mungkin orang-orang Kristen sekarang yang dilakukan mirip seperti Jefferson? Saya kasih contoh. Bapak Ibu kalau suka ayat Alkitab, Bapak Ibu umumnya suka ayat Alkitab yang seperti apa? Ayat Alkitab yang memberkati. Mazmur 23, Tuhanlah gembalaku. Kalau Bapak Ibu ditanya ayat mas seperti apa yang Bapak Ibu suka? Ayat mas itu enggak masalah. Ayat yang kita pegang menjadi kekuatan enggak masalah. Tetapi ketika kita menganggap itu yang utama dan kita tidak mau bagian ayat Alkitab yang lain, jangan-jangan kita seperti Jefferson. Cuman kita nggak berani potong yang ada di dalam Alkitab kita. Nggak berani gunting. Tapi di otak kita, di hati kita, kita hanya fokus kepada ayat yang memberkati saya. Tidak mau fokus pada ayat yang menegur saya. Tidak mau fokus kepada ayat yang mengingatkan saya. Cuman kita nggak berani aja. Kita masih samar-samar di situ. Karena itu Bapak Ibu ketika kita melihat bagian ini, maka inilah salah satu peristiwa yang terjadi. Dan mungkin kita juga secara samar-samar lakukan itu. Tidak bisa. Oke. Bapak Ibu, suatu hari Martin Luther pernah menuliskan. Dia gambarkan seperti ini. Sebuah pohon. Sebuah pohon buah-buahan. Martin Luther berkata gini. Telah saya baca Alkitab bertahun-tahun, berulang-ulang, dan tiap-tiap tahun saya baca 2 kali sampai tamat. Andai kata Alkitab itu kita misalkan sebatang pohon besar, dia katakan. Semua dahan dan rantingnya telah saya goncang-goncang. Karena saya ingin tahu buahnya. Dan setiap kali saya goncang-goncang itu, jatuhlah bermacam-macam buah darinya. Bapak Ibu nangkep apa yang dikatakan Martin Luther? Ketika Martin Luther membaca firman secara utuh, Kejadian sampai Wahyu, dia gambarkan ketika dia baca firman itu seperti dia berkata gini, Tuhan, apalagi pengajaran yang engkau ingin katakan? Ketika dia bertanya kepada Tuhan, ketika dia baca firman, kemudian Tuhan berikan, Tuhan hikmatkan, Tuhan ajarkan sesuatu buah yang baru, sebuah pengajaran sesuai dengan firman. Dan Martin Luther katakan, jatuhlah bermacam-macam buah daripadanya. Sehingga kita bisa katakan, ketika kita baca firman, mungkin satu ayat yang kita baca, tahun depan ayat yang sama kita ulang baca. Makna pengajaran yang Tuhan ingin ajarkan di dalam ayat itu berbeda dengan tahun yang lalu yang kita baca. Martin Luther goncangkan itu. Bapak Ibu, ketika kita baca firman, seberapa kita berkata, apalagi ya Tuhan? Apalagi nih buah yang baru? Apalagi buah yang akan jatuh ini? Apalagi buah yang akan saya nikmatin melalui firman yang kau berikan kepada. Sehingga Alkitab itu hidup, Martin Luther katakan, berbicara kepadaku. Dia memiliki kaki, dia mengejarku.
Dia memiliki tangan, dia memegangku di dalam hidup yang dia lakukan. Sehingga inilah sola scriptura yang kedua. Kita baca sama-sama. Kita percaya firman Allah dan memperlengkapi kita untuk hidup berkenan pada Tuhan. Sehingga akhirnya kita simpulkan ketika kita bahas dan menggumulkan sola scriptura adalah ini. Sola scriptura bukan hanya semboyan reformasi, tetapi nafas kehidupan gereja yang ingin tetap setia kepada Kristus. Firman Allah merupakan fondasi kebenaran yang mengarahkan kita, atau kebenaran mutlak yang mengarahkan kita untuk hidup benar di tengah dunia yang tidak mempedulikan kebenaran. Bapak Ibu, kalau ingin cari kebenaran Allah, temukan itu dalam Alkitab. Kalau ingin melandaskan hidup kita dalam kebenaran Allah, landaskan itu dalam Alkitab. Dan bukan yang lain. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk saat ini. Firman-Mu yang telah kami baca, renungkan, dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan tidak menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang buta firman Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh kami mendasari, melandaskan hidup kami kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Tuhan berkati dan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.